Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adrian Saputra, NIM 0101213068, jurusan KPI B semester 4. Di sini saya akan membacakan PowerPoint ujian akhir semester dari mata kuliah hadis tematik. Baiklah, di poin pertama, pengertian hadis metode tematik. Hadis metode tematik atau hadis maudhu'i ialah metode mengumpulkan hadis-hadis yang terpecah-pecah di dalam kitab-kitab hadis yang terkait dengan topik tertentu. Kemudian disusun dengan sebab-sebab munculnya dan pemahamannya dengan penjelasan dan pengkajian dalam masalah tertentu. Selanjutnya, unsur-unsur metode hadis tematik. Yang pertama, menentukan topik atau judul yang akan dikaji. Yang kedua, mengumpulkan hadis-hadis yang terkait dengan topik yang telah ditentukan. Yang ketiga, melakukan pengkajian sesuai dengan tema. Yang keempat, memilih salah satu atau seluruh aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang terkait dengan tema. Poin kedua bagian A, hadis tentang tabligh. Dari Abdullah bin Amri radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat." Tabligh atau menyampaikan ilmu terbagi dalam dua bentuk. Yang pertama, menyampaikan dalil dari Al-Quran atau sebagainya dari As-Sunnah, baik sunnah yang berupa perkataan, perbuatan, maupun persetujuan. Yang kedua, menyampaikan secara makna dan pemahaman terhadap nas-nas yang ada. Poin kedua bagian B, hadis tentang nasihat. Dari Abu Hurairah Tabi'in bin Aus dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, "Agama itu adalah nasihat." Kami sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau bersabda, "Untuk Allah, kitabnya, Rasulnya, pemimpin-pemimpin umat Islam, dan untuk seluruh umat muslimin." Hadis ini sangat penting karena mengandung seluruh agama, yaitu mengandung hak-hak Allah, hak Rasulnya, dan hak hambanya, di mana masing-masing memberikan hak pihak lain yang mesti ditunaikan. Yang pertama ada nasihat untuk Allah, yang kedua nasihat untuk kitabnya, yang ketiga nasihat untuk Rasulnya, yang keempat nasihat untuk para imam, dan yang kelima nasihat untuk awam kaum muslimin. Poin kedua bagian C, hadis yang berkaitan etika dakwah. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah Maha Lembut mencintai kelembutan dan memberikan kepada kelembutan yang tidak diberikan kepada sikap kasar, dan memberikan pada kelembutan yang tidak diberikan kepada selainnya. Ajaklah mereka bermusyawarah atau berdiskusi sehingga tidak perlu ada kalimat yang menyakitkan hati orang lain, sekaligus memegang komitmen bersama. Selebihnya adalah bertawakal kepada Allah, karena semua yang terjadi adalah iradah dan kudrah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Poin kedua bagian D, ciri-ciri orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, dia berdusta; jika berjanji, dia mengingkari; dan jika diberi amanah, dia berkhianat." Munafik secara bahasa berarti berpura-pura, sedangkan menurut istilah munafik merupakan pura-pura dalam suatu hal. Orang munafik disebut juga orang yang perkataannya tidak sesuai dengan tindakan atau kenyataan. Poin kedua bagian E, siapa melihat kemungkaran hendaklah merubahnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa di antara kalian melihat suatu kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika tidak mampu, maka dengan lisannya. Jika ia masih tidak mampu, maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman." Kemungkaran adalah semua yang dinilai jelek oleh syariat, yaitu yang hukumnya haram. Kemungkaran yang diubah adalah yang terlihat mata atau yang sejajar dengan kedudukan mata, dan mengubahnya ketika melihat kemungkaran tersebut. Kemungkaran yang tidak terlihat mata tapi diketahui masuk ke dalam pembahasan nasihat, dan yang diubah adalah kemungkarannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan.
isi dari PowerPoint saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.